Bulan Mei. Aku takut. Bulan Mei. Aku takut banget. Ayo dong mantai kami. Harusnya kemarin ya kita siarannya ya biar Enggak. pas gitu loh 27 bulan Mei kan. Ya itu ya salah satu hal yang mungkin menjadi perhatian juga gitu ya, sama sobat Selai yang ada di rumah, karena bagaimanapun juga setiap tragedi pasti akan ada hikmahnya. Pinter kan aku kalau Pinter. nyapu kamu, Emang masih itu apa opening loh. Kamu sudah bikin kerusuhan. Emang itu apa sih? Ya ada lah, nanti bisa langsung di googling aja untuk sobat Selai yang penasaran gitu ya. Tapi hari ini sobat Selai semuanya kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, karena namanya musik itu akan terus Berkembang. Sebenarnya kalau ngomong iya berkembang ya, bukan Ya. bertambah ya, karena kayak tren juga mau fashion, Betul. makanan semua itu akan ini kembali lagi. Jadi Ya. ada lingkarannya. Betul. Sekarang viral, nanti lama-lama hilang diganti yang lain. Nah, yang dulunya viral lagi kayak gitu. Dan pastinya juga nih Srina atau sobat Selai yang ada di rumah, namanya musik itu bertambah, berkembang sih bisa dikategorikan seperti itu. Yaw. Tapi ini salah satu hal yang pastinya ingin kita sampaikan ke sobat Selai semuanya, bahwasanya musik dangdut itu adalah salah satu warisan Indonesia asli dari nenek moyang. Tapi memang perkembangannya banyak. Ada dangdut yang sekarang koplo lagi naik daun. Ada dangdut yang mungkin dangdutnya Romai Rahmat itu termasuk dangdut apa ya? Gak tahu, aku kalau bilang sih dangdut lawas sama Dangdut dangdut ori. baru gitu. Iya, dangdut ori Iya, kayaknya ya. Dangdut lawas sama dangdut baru gitu lah. Aku juga tidak terlalu paham, tapi kalau dengerin kan beda ya. Beda, rasanya ya. beda. Terus beda. kalau misalnya ada ini, genre dangdut tapi yang bahasa Indonesia kayak yang Lesti, Iis Dahlia itu kan berbeda dengan kalau yang nyanyi Adela, siapa. Nah, kayak gitu. Nah, itu apakah ada perbedaannya juga? Kita belajar sama-sama kali ya, ya hari Betul. ini ya. Dan pastinya hari ini nih sebenarnya sama sobat Selai yang Apa ada di itu? rumah, kita kedatangan bintang tamu luar biasa, ada Mas Bro Oye. Mas Bro, Halo, piye Mas kabarnya, Bro? Mas Halo. Bro? Luar biasa. Alhamdulillah, ya. Hari ini kabarnya sangat luar biasa pasti. Sangat luar biasa. Oke, ini Vibes-nya ini kayak penyanyi legend. kayak Glenn Fredly. bukan. Almarhum. Aku lihat siapa Betul. sih Vibes-nya penyanyi tuh kayak dangdut lawas legend banget. Ya, jadul pokoknya. Jadul banget. Ini loh Mas yang apa? Pegang bass apa kayak yang dulunya video klipnya kayak bass betot bikinan, siapa sih, lupa namanya. Sama ya? Dangdut tapi? Dangdut tapi jadul banget. Tapi lupa nana. Kali ini Mas Bro Oye Ya. kita datangkan karena Mas Bro Oye ini sobat Selai semuanya membawa lagu-lagu spesial yang memang dangdut dengan model jadul. Betul, tapi masa kini. Masa kini. Ada masa kininya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin genre yang sudah dibuat oleh Mas Bro Oye, boleh dong Mas dikasih gambaran sebenarnya dangdut itu ternyata luas banget ya. Ya. Ya, Ada betul sih. apa aja sih sebenarnya yang harus orang tahu? Ya, ini setahu saya, pengalaman saya. Jadi dangdut itu kan berbagai macam sekarang ya, banyak genrenya lah. Ya. Di dangdut sendiri kan ada namanya dangdut rock, ada namanya dangdut original. Nah, dangdut sekarang yang lagi ngetren, yang masuk di campur sari itu dangdut koplo dan sebagainya. Oke. Ya kan? Kalau Dewi Persik dangdut apa Mas? Kayaknya masuk koplo. Itu dangdut remix itu. Dangdut remix. Oh berarti koplo, Ada dangdut koplo disco campur juga. sari itu, campur sari itu ada koplonya gitu ya? Iya, jadi kalau kita ngomong ke dangdutnya kan sebenarnya yang membedakan itu dari aransemennya, yang kedua juga dari gendangannya. Itu yang membedakan. Sama Antara- Rambiar juga. Ya, Tapi kalau boleh ngomongin basic sendiri Mas, dangdut itu genrenya dangdut pecahannya itu ada berapa Mas? Apakah cuma dangdut klasik sama dangdut modern atau masih ada pecahan-pecahan yang lain kalau sepengetahuan Mas Bro? pengetahuan saya sih pertama yang tentunya dari awal ini dangdut klasik ya. Akhirnya berkembang lagi menjadi dangdut disco, ada dangdut rock, ya. Lalu yang berkembang sekarang yang lagi trending digandrungi sama anak-anak muda kan dangdut koplo, Ya, gitu kan. benar. Nah, dan koplo ini nanti juga bisa masuk di campur sarinya dan sebagainya. Nah, itu sih. Jadi banyak ya sebenarnya Banyak, ya, ya. seiring berkembangnya zaman. Betul. Nah, tapi kalau Mas Bro Oye sendiri mulai mencintai dangdut itu apakah dari kecil sudah kedoktrin dengan lagu dangdut oleh lingkungan atau gimana Mas ceritanya? Ya gimana ya, kalau saya suka dangdut ya mulai dari kecil sih ya. Jadi juga dangdut dari sana dan juga seiring perkembangan waktu, karena kan gini,
bagi saya kan dangdut ini kan musik yang bergoyang. Betul. Ya. Ya kan? Jadi musik ini dilantunkan untuk kita bergoyang. Betul. Nah, untuk kita happy-happy dan sebagainya. Jadi itu sih anggapan saya kalau memang dangdut itu ya kita bergoyang. Oke, tapi basic dari Mas Bro sendiri sebelum mencintai dangdut atau musik dangdut, apakah juga mencintai musik-musik yang lain saat itu? Kalau saya dulu kan tahun 90 dan sebagainya, saya malah waktu itu membentuk band kecil-kecilan sama teman itu, dan kebetulan dulu itu band saya ini dulu punya Bapak Didik ya. Jadi kita dididik sama almarhum Ucok Aka. Itu rocker ya dulu ya. Nah, di situ sih lalu cuma dengan kesibukan waktu saya mungkin semua sudah lama tidak memegang di alat seni musik, tapi teman-teman masih berkarya di sana. Nah, di situ genre saya sih sebenarnya sih all round ya, jadi semua saya suka. Jadi nggak tertentu satu genre saja. Jadi itu, dan akhirnya di tahun-tahun 2016-15 itu, walaupun saya sudah tidak memegang seni lagi, tapi tetap setiap hari saya mengarang lagu, karena memang basicnya menciptakan lagu. Oh, berarti Mas Bro ini sebenarnya musisi juga, seniman juga akhirnya ya, karena menciptakan lagu. Nah, saat menciptakan lagu itu lagu-lagu apa Mas yang sering diciptakan? Apakah langsung ke dangdut atau sebelum ke dangdut ke pop dulu atau ke genre yang lain? Banyak sih, jadi ada lagu bahasa Inggris juga ada, bahasa luar ya, luar negeri juga ada, bahasa Indonesia, pop, itu seperti itu juga ada. Lalu lagu-lagu campur sari, bahasa Jawa, saya juga penggemar almarhum Maestro Didi Kempot. Nah itu yang menginspirasi saya untuk bikin-bikin lagu itu. Itu sudah mulai sejak kapan Mas kalau untuk membuat lagu, menciptakan lagunya? Sudah sejak lama ya, sejak tahun 90-an sih sebenarnya. Cuma waktu itu kan saya filekan aja gitu aja. Hanya sekedar kita nyiptakan lagu, kita filekan aja. Nah, yang membuat Mas Bro Oye akhirnya sepertinya saya harus juga nih tampil di depan layar nih kembali lagi nih. Apa yang membuat Mas Bro Oye akhirnya memutuskan untuk saya nggak hanya jadi pencipta, tapi saya harus menyanyikan juga karya saya? Ya, karena gini ya, akhirnya saya memilih suatu genre yang dimana ini kayaknya genre mungkin di campur sari, dan akhirnya sekarang di album kedua saya ini adalah genre ke dangdut jadul. Itu yang memutuskan saya, wah ini kayaknya memang saya bawakan sendiri. Ya, apalagi yang di sekarang ini di campur jadul ini kan sebuah lagu yang mana ini bikin audien ini untuk bergoyang. Jadi tujuan saya, ini kayaknya asik juga tak bawakan sendiri gitu. Tapi feelnya dapat ya, ini ya. Tapi kan ngomongin masalah dangdut nih Mas ya, kita tidak memungkiri bahwasanya era Maestro almarhum Didi Kempot ya, kalau nggak salah 2017, 16, 17 ya, naiknya sampai sekarang itu kan musiknya iramanya cenderung koplo nih gitu. Tapi kenapa Mas Bro Oye mengambil genre dangdut lawas? Kenapa? Alasannya apa? Apakah memang ingin membangkitkan orang-orang lawas lagi untuk naik juga, atau ingin nih membuat cahaya baru katakanlah? Sebenarnya dua-duanya. Jadi motivasinya mengulik lagi lagu-lagu yang lama, jadi membuat memori kenangan orang yang pernah merasakan lagu-lagu lama ya. Jadi itu. Yang kedua juga saya ingin menciptakan suatu cahaya baru lagi, bahwa masa kini pun itu bisa dibikin musik yang menjadi jadul. Berarti secara tidak langsung ini ya, vintage-nya juga harus ada gitu ya Miss Rina ya. Tapi sulit nggak sih Mas? Maksudnya kan kalau kita ngomongin musik itu kan segmentasi orang berbeda-beda. Nah, ini sesuatu yang lawas akhirnya dibawa lagi. Kesulitan apa Mas yang paling dirasakan untuk akhirnya membuat orang-orang mencintai kembali lagu itu? Ya, kalau kita bicara musik itu kan memang setiap orang berbeda ya. Jadi mempunyai kesukaan sendiri di musik ya. Tapi pada dasarnya musik itu kan suatu ungkapan hati yang dimana kita itu mendengarkannya, akhirnya merasakannya, lalu kita itu juga kalau apalagi di genre dangdut kita sambil menggoyangkannya, jadi sambil menjogetannya kan seperti itu. Jadi alasan itulah yang mungkin saya mikir, oh ya ini kenapa kok kita nggak bikin suatu musik yang nantinya itu kita bergenre jadulan, di mana orang mendengarkan itu mudah mengingatnya dan juga mudah untuk
Bergoyang. Jadi Oke. ini ya mungkin ya dari segi liriknya itu dipaskan dengan apa sih masalah anak-anak sekarang. Ya. Tapi musiknya dibuat mereka, aku galau tapi aku nggak mau galau gitu. Ya kalau bahasanya kan bahasa anak sekarang itu kan semuanya akan ada kendangnya Iya. gitu nih. Iya nggak sih Sobat Kayak Selai? lagu itu, sayup-sayupku mendengar itu kan lagunya sedih banget. Tapi kalau buat sudah joget ada, kan enak. Nah nanti akan kita lanjut lagi sama Mas Bro Oye. Aku masih penasaran sama tantangan apa sih yang Mas Bro Oye dapatkan. Karena setiap orang itu pasti saat terjun akan mendapatkan tantangan Betul. yang tidak bisa dilupakan. Iya. Itu Kira-kira apakah nanti yang akan diceritakan oleh Mas Bro? Iya. Oh yeah. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Slideshow. Saiki jaman edan, jamane ora karuan. Untunge aku iki wong lawas, pikiranku sing tetep waras, uripku tenang tak gawe gampang, malam mingguan siap tandang. Wis wayahe wong lawas tampil budal bareng neng orkesan, rambut klimis klambi blethekan, sing penting happy jogetan. Saiki dinone Sabtu, jam 3 aku siap metu, ora lali gawe minyak wangi, klambi motif kotak, celonoku rapi, ora ngurus tonggone rasan-rasan. Jarene aku ketinggalan zaman. Itu tadi ya kita melihat salah satu video klip Iya, ya. betul cuplikannya Oh, gitu Sobat oh. Selai semuanya. Ternyata memang dari segi apanya ya, konsepnya itu memang orang lawas. Iya. Terus dari segi lagunya, iramanya juga orang lawas. Terus yang menjadi poin bagi saya adalah lirik lagunya. Nah, itu lirik lagunya iya. kayak isi banget gitu saat kita nanti mendengarkan, untuk menghafalkannya juga kayaknya cukup mudah. Jadi gitu benar-benar berangkat dengerin lagu itu tuh ya dari dalam hati. Nah, kita tanya sama Mas Bro Oye. Mas Bro, kita Ya. tadi sudah melihat video klipnya seperti itu. Terus Ya. liriknya juga kayaknya gampang sekali. Ya. Untuk Terus diingat. liriknya juga kayaknya lirik atau kata-kata atau kalimat yang biasanya kita gunakan setiap harinya yang Iya.
Ya gak usah bingung, berangkat rambut klimis, pakaian kotak-kotak, celana rapi. Gitu. Betul. Itu sebenarnya awalnya membuat lagu itu apakah memang Mas Bro kepikiran sama bikin lirik gak usah susah-susah lah, sekarang yang terjadi apa adanya saja, atau memang ada sesuatu hal yang ingin Mas Bro sampaikan? Saat bikin lirik khususnya yang lagu ini ya, lagu ini Wayane Molas Tampil itu sebenarnya waktu itu kan saya terinspirasi jadulan ini naik, saya lihat kok orang-orang yang datang di acara jadulan ini kok outfitnya itu apa niat banget gitu ya. Saya lihat wah kok niat banget ya kayak orang lama dengan pakaian outfitnya yang macam-macam dan sebagainya dan asik gitu loh ya. Nah asik dari situ akhirnya wah timbullah kata-kata wayai waktunya orang lama tampil ya nanti wayai wong lawas tampil wah ini asik ini kata-kata ini. Nah di situ akhirnya saya tulis di coret-coretan lirik ternyata ya akhirnya ketemu sesuai apa namanya liriknya. Kadang-kadang kita kalau kupas liriknya itu kan yang awalnya kan saiki zaman edan, nah kan memang kan zamannya segini ya. Nah itu dari liriknya situ saya juga akhirnya bicara oh ya ternyata orang lama ini tidak terpengaruh sama zaman. Nah itu yang terpenting dia itu bekerja, setelah bekerja nanti malam minggu siap-siap ke konser joget melepas penat. Nah itu orang jadul banget ya. Gitu. Karena kan dulu nih Srina kalau ngomongin masalah orang jadul itu kan rata-rata Senin sampai Jumat oke lah kerja banting tulang, tapi Sabtu besok waktunya kita keluar loh ya. Wayai ambaan gitu ya. Minggunya istirahat ya, jadi Senin bisa balik fresh lagi. Gitu. Nah kalau balik lagi ke pertanyaan kita berdua tadi Mas Bro sebelum kita break, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dirasakan oleh Mas Bro? Karena gimana ya, ini selain bawa genre dangdut, dangdutnya dangdut lawas, di era gemparan anak muda yang sekarang punya idealis yang berbeda. Contohnya tadi di lirik yang aku ini banget, baju kotak-kotak, celana rapi, klimis, kak ngurus tonggone rasan-rasan, pokoknya wayai aku tampil. Sedangkan kalau sekarang kita lihat yang lagi tren anak muda, anaknya ngalcer banget. Yang semuanya gambar, meninggalkan flanel kotak-kotak ini dan rambut klimis itu. Gimana Mas, apa tantangan yang akhirnya dirasakan? Ya kalau tantangannya ya sebenarnya gini, malah sekarang ini saya lihat fenomenalnya anak-anak muda ini malah kepingin menjadulkan diri. Gitu loh. Iya, jadi sekarang sudah trending ya kayak baju kotak-kotak, sekarang malah banyak yang nyari ini. Nyari kayak yang aksesoris yang kayak jadul itu. Jadi saya rasa ini sebuah trending baru, di mana nanti anak muda, bukan orang yang memang pernah sudah jadul ya, yang sudah berumur, tapi anak muda pun ini akan arahnya ke sana. Gitu. Jadi saya rasa kalau tantangan sih tidak ada ya. Jadi tapi untuk trendingnya, saya rasa untuk mentrendingkan hal seperti ini ya itu tadi, ya kita harus pintar-pintar untuk membuat suatu lirik yang mudah diingat sehingga ini ternyata asik ya. Nah itu berarti bukan mengikuti trending atau FOMO, melainkan membuat FOMO yang baru gitu. Mas, tapi orang kalau dalam dunia entertain itu kan setuju nggak sih kalau ada kata-kata kalau kamu nggak unik kamu nggak akan bisa up gitu kan? Nah itu setuju nggak? Setuju sih. Jadi memang kita sebenarnya gini. Kita tidak bisa melawan arus, namun kita bisa berkilau di arus itu. Mantap. Kata-kata hari ini. Nah, tapi Mas, ngomongin masalah unik kan berarti harus branding nih. Nah, dari Mas Bro Oye sendiri brandingnya apakah seperti ini terus atau mengikuti perkembangan zaman? Contohnya mungkin kalau seandainya, mengikuti event yang katakanlah Mas Bro dapat tawaran event kemana gitu pakainya harus gini, ataukah Mas Bro Oye akan tetap branding saya mulai awal seperti ini ya, jadi sampai kapanpun seperti ini gitu. Kalau masalah branding ya untuk outfit dan sebagainya, kalau saya memang kan ada 2 album ya. Dulu di album yang pertama itu saya kan ambil tenang, jadi brandingnya berbeda dengan yang sekarang. Nah, tapi di sini saya menemukan soul saya gitu loh. Di album yang kedua ini ternyata
fashion atau outfit yang saya pakai ini memang mencerminkan komposisi lagu saya. Jadi kalau memang lagu saya ini akan bertahan lama ya seperti ini saya. Oke. Ada ininya sendiri ya, idealisnya ada, stylenya ada, sehingga ya Mas Bro itu ya seperti ini gitu loh. Nah nanti kita bakalan tanya-tanya lagi, aku tuh penasaran banget sekarang kan lagu baru rilis, besoknya sudah, misalnya lagu pop baru rilis, besoknya udah ada versi kendangannya. Lagu dangdut besok rilis, hari ini rilis, besok sudah jadi remix. Nah, kita mau tanya pendapatnya Mas Bro Oye gimana sih terkait dengan lagu-lagu yang originalnya itu seperti ini, tapi besokannya udah di remix, lebih hype, lebih viral. Bagaimanakah pendapat dari Mas Bro? Terus aku nanti mau tanya sama Mas Bro juga, kan kasusnya Lesti kan lagi rame banget. Betul, itu juga sebagai seorang pencipta lagu, itu juga mau aku tanyain, karena banyak pro kontra. Betul. Ya kan, ada yang ya benar harusnya tuh begini-begini, tapi itu udah 10 tahun yang lalu, kenapa kok baru dibahas? Apakah gitu. Mas Bro Oye mengikuti arus ataukah punya idealis sendiri? Nanti akan kita bahas di segmen kita yang ketiga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Slideshow. Ngomongin masalah Lesti nih sekarang ya, kan tuh lagi rame banget. Iya, Apalagi ternyata aku baru lihat itu ada VT baru, maksudnya aku kira itu kejadian baru, ternyata nyanyinya sudah lama, tapi baru dikasuskannya itu sekarang gitu kan. Nyanyinya kan si Lestinya itu bukan on air gitu, dan pastinya pihak IO juga sudah memberikan kontribusinya juga, tapi turun enggaknya kan kita nggak tahu. Tapi yang paling menjadi sesuatu hal bagi saya adalah ibu-ibu berbaju hijau. Yang Kamu belum tahu itu. kan? Tahu kan? Yang di belakang itu. Yang nunjuk-nunjuk itu. Pokoknya lagi rame banget. Nah ini kita bakalan tanya ke Mas Bro Oye yang memang beliau ini adalah seorang pencipta lagu juga. Nah menanggapi hal seperti itu, sebenarnya baiknya itu seperti apa sih Mas sebagai seorang penyanyi dan juga kita sebagai pencipta lagu? Kalau ini ya sudut pandang saya ya, sudut pandang saya sebagai pencipta itu sebenarnya memang sebuah lagu yang kita ciptakan kan memang umumnya kita share untuk dinikmati, ya kan? Nah, dinikmati itu entah kita pakai penyanyi lain atau kita menyanyikan sendiri. Nah, kalau seumpama kita pakai penyanyi lain, nah itu sebenarnya dari awal itu sebenarnya harus saling mendukung ya, harus support ya. Dalam artian kalau memang khususnya saya bicara saya kan pencipta di dunia berantingan musik, saya orang baru, ya kan. Seumpama saya ada orang yang mau mengcover lagu saya, dalam artian kita akan berbicara, oh ya Mas, silakan saja. Gitu. Kalau saya silakan saja, dan saya sudah tegaskan bahwa monggo silakan di cover, saya tidak akan menarik nilai ekonomi. Bisa dicatat, bisa didokumentasikan kalau suatu saat nanti berubah pernyataan saya. Karena gini, sebagai pencipta, apalagi kita ngomong pencipta baru, ya kan, lagu yang kita di cover oleh orang lain atau di remake dengan orang lain itu adalah sebuah keuntungan. Iya sih, keuntungan. Karena kan nama kita akan melambung. Betul. Ya kan, walaupun kita bawakan sendiri ternyata masih kurang, ternyata dibawakan orang lain itu kok viral naik. Nah, sebenarnya nilai ekonominya bisa jadi ke kita, ya kan, sebagai pencipta. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Jadi dari awalnya dulu. Itu kalau memang kita sudah ada pembicaraan dengan pencipta secara lisan dan sebagainya, saya rasa itu sudah menyelesaikan. Berarti secara tidak langsung Mas Bro pesannya adalah komunikasi di awal seperti apa gitu kan betul. Biar ke belakangnya enak gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan saat lagunya Mas Bro juga dinyanyikan atau di cover sama musisi lain, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Tapi apakah ketika sudah ada musik yang diaransemen ketika mengcover lagu itu menjadi masalah atau enggak menurut Mas Bro sendiri? Atau enggak apa-apa cover-cover aja tapi
yang ori gitu, sesuai dengan kayak yang aku bawakan. Atau kalau misalnya mereka punya aransemen sendiri atau biasanya kita bilang ada remixannya sendiri. Versi yang lain lah. Versi yang lain. Itu gimana Mas Bro menanggapinya? Kalau saya pribadi ya, itu malah enggak masalah. Jadi malah kan menunjukkan kreativitas sendiri ya. Jadi ini versinya ternyata bisa dibikin gini ya. Kita sebagai pencipta, bisa ya laguku dibikin gini. Asik juga ini. Berarti sisi positifnya ya. Mas Bro ini sudah benar-benar siap turun karena sudah siap dengan semua hal yang akan terjadi ya, Mas. Ini namanya jiwa bintang. Nah Mas, ngomongin masalah albumnya lagi nih Mas, kan ini lagi memperkenalkan juga ya. Kalau informasi dari Mas Bro Oye tadi, rame di daerah Ngawi, tapi di daerah Malang dan sekitarnya kita masih merintis gitu kan ya Mas ya. Apa strategi yang ingin Mas tekankan pada penikmat musik dangdut jadul atau mungkin dangdut yang sekarang lagi naik? Apa yang ingin disampaikan Mas? Khususnya untuk lagu saya sih. Jadi yang pertama sih saya berharap di acara seperti ini, jadi para pemirsa TV khususnya ini bisa melihat karya-karya saya. Nah di situ memang alhamdulillah kan dibantu sama teman-teman komunitas. Kebetulan naik daun di Ngawi. Ya, kalau untuk Malangnya sendiri ya ada komunitas sedikit lah yang sudah mengenal lagu saya. Itu sih, saya sih berharapnya banyak yang setidaknya melihat untuk mendengarkan dulu. Berarti nantinya, ternyata ini ada enaknya ya, ada ini ya, seperti vibe saya lah. Dari situ sih saya berharap nanti berkembang penggemar khususnya karya-karya saya. Nah relate gitu ya sama orang yang mendengarkan ya. Karena ini ceritanya lagunya waktunya Wong Lawas tampil, Wayai Wong Lawas tampil ini ceritanya tentang percintaan kah atau tentang kehidupan sehari-hari yang kamu harus jadi diri sendiri dan sekarang waktunya kamu ke depan atau ada cerita yang lain? Kalau khusus lagu ini sih sebenarnya ceritanya ini simple ya. Jadi ceritanya ini ada seseorang ya yang tidak termakan trending. Dia itu tetap dengan pendiriannya bahwa pakaianku ya seperti ini. Berarti seperti kata Nisbaya tadi, nggak FOMO. Betul. Tapi sekarang bikin orang FOMO gitu. Bikin orang jadinya kepengen lagi. Betul. Vintage ya Mas ya. Benar itu tadi. Liriknya itu mengandung seperti itu sih. Jadi itu, dan yang kedua juga lirik-lirik ini khususnya untuk yang sudah usia yang dulu menikmati dangdut original di tahun-tahun itu tersentil dengan kata-kata saya bahwa ini kayaknya lagu ini sangat vibe banget sama saya. Dulu saya seperti ini. Nah, kayaknya pengen mengulang lagi ya. Tidak langsung nge-replay. Memanggil kembali ya. Betul. Memanggil kembali, ayo ini beneran orang lawas benerannya Wayai tampil maneh dan anak-anak barunya juga mulai mencintai itu yang saya harapkan. Dari Tapi gambaran dari Mas Bro sendiri ke depannya, kalau seandainya kan namanya musik itu kan pasti akan lahir banyak hal lagi gitu. Apakah dengan musik dangdut jadulnya Mas Bro ini dan mungkin teman-teman yang lain yang lagi berusaha menaikkan ini, musik dangdut jadul akan tetap ada di titiknya itu Mas? Atau ada penurunan atau ada kenaikan menurut Mas Bro sendiri? Kalau optimis sih kedepannya ya saya rasa namanya sebuah musik ya, itu kan memberikan suatu aura tersendiri. Nah, di situ juga akan memberikan ruang penggemar sendiri. Nah, kalau untuk kita ngomong dangdut jadul, saya rasa kan penggemarnya, kita ngomong jadul berarti kan yang lama-lama ya. Yang lama-lama ini didendangkan lagu-lagu seperti maestro kita Rhoma Irama dan sebagainya. Orang yang lama-lama mungkin yang usia mungkin Pak D saya, mungkin nenek saya itu akhirnya kan ya ini lagu dulu, kenangan gitu ya. Nah, di situ sih saya optimis, ini kenapa kok kita tidak bikin sesuatu genre lama, tapi dengan ciptaan yang baru. Nah, ya kayak tadi video klipnya itu ya, video klipnya kan masa kini banget. Betul. Tapi ya yang diceritain ya
Wong Lawas bisa dengerin Iya, juga gitu loh. Ngemasnya Sore-sore keren banget. dengerin lagunya Mas Bro Oye sambil ngopi, Ngopi. makan gorengan gedang. Pasti weci. goyang. Jadi sedihnya nggak jadi sedih Nggak ya? jadi sedih. Ini lagu Antara saya. nangis tapi joget, Iya, itu malah makanya bingung itu. ta. Tapi Luar kalau di biasa. Wayai Wong Lawas tampil ini adalah single keberapa di album kedua Di ya? album kedua, single yang ketiga, Single yang Berarti single ketiga. pertama apa Mas? Wong Kiri. Wong Kiri. Wong Kiri itu Single kedua, lebih menceritakan kepercintaan kah atau Kalau Wong Kiri, kehidupan? ini saya ciptakan lagu semacam lagu dan doa ya. Ah, Jadi lagu ini lagu berserta doa di sana. Oke. Jadi keadaan kita saat wah kita itu tidak punya apa-apa, kita berdoa sama yang kuasa, semoga kita diberikan apa yang kita mau. Oke, Nah, ini itu judulnya album Wong Kiri. pertama. Itu Wong Kiri, Iya. single pertama, single kedua. Single kedua ini dipikir Carry. Dipikir Kari bener Mas. Nah, kalau dipikir Carry ini Relate itu sama Ya, anak-anak betul. sekarang ya, sudah nggak usah mikir aneh-aneh. Ini saya bikinnya yang dipikir Carry ini Mas, relate-nya gini. Ini kan lagu nanti kalau dibetah kata-katanya, ini sebenarnya yang menggambarkan keadaan sekarang. Sekarang kan ya kita ekonomi agak lesu dan sebagainya ya. Bukan agak Mas, memang lesu. Iya, ternyata kerasa juga ya. Jadi lagu itu tercipta di situ. Jadi oh ya ini gini deh, aku dagang ini kok sepi dan sebagainya. Nah, Iya, itu iya, akhirnya iya. di situ. Cuma di refnya itu akhirnya kita dipikir Carry aja lah. Yang penting kita ngopi, duduk enak gitu aja. Sambil joget. Nah, Tadi ini ya, memang kurang lebih album yang sudah dirilis oleh Mas Bro Oye itu menceritakan kehidupan. Ya, Ya wes, relate Ya. gitu. Nggak melulu tentang cinta kok kalau Nah, kita nyanyi gitu tapi kan. ada yang terakhir itu yang baru saya rilis 2 minggu yang lalu setelah Wayai Wong Lawas itu memang percintaan. Oh, yang judulnya adalah Sia-sia. 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 Oke, nanti di segmen kita yang terakhir kita akan menantang Mas Bro Oye untuk menyanyikan single Wayai Wong Lawas tampil ya, sedikit saja karena kita ingin dengar. Jadi mungkin untuk sobat Selai semuanya yang penasaran jangan kemana-mana tapi Selai Show. Sobat Selai semuanya. Aku suka semangatnya anak muda. Padahal kita mah santai-santai aja ya. Tapi nggak apa-apa, itu semangat, masih muda. Jangan selesai dulu magangnya ya. Iya, oke balik lagi sama Mas Bro. Oh, Oye. iya. Dengan satu singlenya, ternyata ini adalah di album kedua dan single ketiga. Single ketiga dan rencananya di album kedua ini akan ada berapa single, Mas? Insya Allah mungkin sekitar 8 atau 9 single ya, sampai 10 Oke, ya single. oke. Wah, luar biasa. Berarti itu pengharapan di tahun ini Yap. full untuk album kedua. Full untuk kedua. Berarti tahun depan datang lagi dengan album ketiga nih. Harus itu. Amin. Wah, Amin. Mas tapi rata-rata kalau buat lagu, bikin lagu gitu Mas Bro membutuhkan waktu berapa lama satu lagunya? Tergantung ya. Hah? Jadi saya kayak Wayai Wong Lawas tampil ini saya cuma membutuhkan sekitar 15 menit. Lulu. Karena relate ya Mas ya. Iya, jadi kalau saya sebagai pencipta pengalaman saya itu harus menemukan tema dulu. Oke. Gitu. Ya, tema bisa berasal dari kita, kejadian relate atau ceritanya teman. Iya, Itu yang iya. kalau sudah ketemu, wah ini mood ini kita bikin. Tapi apakah Mas Bro Oye bisa katakanlah menebak orang contoh nih melihat nih sebenarnya oh cocoknya lagu ini deh. Atau butuh komunikasi dulu? Ya komunikasi perlu yang jelas kan. Yang kedua juga lihat oh ini cocoknya lagu ini. Jadi lihat performanya. Mas kalau lihat muka saya, ini ya Mas ya. Kalau di percintaan, kira-kira judulnya apa Mas? Kalah terus. Saya salah. Kalah terus kamu. Enggak Le, aku gak kalah. Apa Mas? Kira-kira Mas? Dari wajah yang Iya. imit. Oh gitu ya. Kalau saya bikin judul sih sebenarnya kau main di belakangku. Main kau. Kau pemain kau ternyata Bukan ya. aku kan Mas yang main. Ya, Bukan. Tapi dia sering dimainin kok Mas. Iya. Enggak Di kok. ghosting sering. Kamu sering kemarin kamu ke Madiun ngapain? Bukan, itu kan di sini di Batu. Orang-orang Madiun yang datang ke Batu. Oke, Mas, sebelum kita closing hari ini ya Mas ya, kalau seandainya dari Sobat Selai semuanya yang ingin mendengarkan Wayai Wong Lawas tampil ini harus kemana Mas? Di Oke. platform apa aja? Lagu-lagu saya mulai album yang pertama sampai yang album jadul masa kini itu bisa didengarkan di Spotify, Oke. Amazon, di Juk,
Atau kalau ingin pakai backsoundnya itu bisa di TikTok sudah ada, di status Facebook sudah ada, Instagram juga ada, semuanya sudah tersedia. Tinggal ketik saja judul atau Mas Bro Oye ini itu akan keluar semua. Keluar semuanya ya, udah ready untuk digunakan gitu. Oke. Mas Bro Oye jadi bisa langsung di ketik aja. Betul sekali. Oh iya ini nggak ada jadwal mini konser nggak kira-kira dalam waktu dekat Ada, ini? mini konser Road ya, Road Show ini mungkin tanggal 31 saya ada di Cyber Mall. Oke. Ya, di situ nanti berikutnya kalau nggak salah nanti ada acara Malang Jadul. Nggak tahu kapan itu, tapi kita sudah sounding, insya Allah akan tampil di sana juga. Iya sih, Malang kan punya acara tahunan Malang Jadul ya, betul. Malang Tempo dulu, Malang Jadul atau apa gitu. Keren itu kayaknya sekali. makin up lagi loh kalau ada konser-konsernya kan sekarang udah mulai turun nih. Malang Tempo dulu gede-gedean ya Mas ya. Terus makin lama makin seadanya, kalau kita bilang seadanya, wah ini kalau siapa tahu ada Mas Bro Oye ini ada akan gebrakan naik lagi. baru nih luar biasa. Dan pastinya musisi-musisi yang terkenal ya dari Kota Malang itu akhirnya bertambah lagi. Betul. Jadi secara tidak langsung bisa mengenalkan Kota Malang itu seperti apa. Betul sekali. Nah kali ini ya kita sambil closing kita akan mendengarkan refnya saja dari musik Wong Lawas Wayai Tampil. Wayai Wong Lawas Tampil. Wayai Wong Lawas Tampil. Itu bayar royalti loh nanti kamu. Aduh masa jangan dituntut ya, saya belum punya uang banyak. Nah, Sobat Soleh semuanya ditutup sama Mas Bro Oye ya, tapi di sini kita mengucapkan terima kasih banyak untuk besok yang merayakan kenaikan Isa Almasih. Jangan lupa ibadahnya ya, dan pastinya juga jadilah pribadi yang lebih baik lagi karena besok sudah long weekend lagi. Wow, kamu jangan lupa ke gereja, nanti kamu di chat lagi loh. Sama kokap. Aku malu loh ya, nanti kalau kamu ke gereja harus di chat dulu. Enggak, sebenarnya bukan di chat, itu diingatkan karena aku gampang lupa gitu loh ya. Sampai ada remindernya pribadi. Dan langsung saja kita dengarkan ini dia. Mas Bro Oye, Wayai Wong Lawas tampil. Wis wayahe wong lawas tampil budal bareng neng orkesan rambut teklimis klambi bledehan sing penting happy jogetan. Bye. Oh enak. Oh Paule.